Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan kuadrat. Pada kali ini kita akan membahas pengertian dan memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Bentuk umum persamaan kuadrat, kita misalkan A, B, C adalah himpunan bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka persamaan yang dibentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat namun dalam peubah X. Dalam persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, A disebut dengan koefisien dari E kuadrat. A ini disebut dengan koefisien dari E kuadrat. Kemudian B ini disebut dengan koefisien dari X. Sedangkan C inilah yang disebut dengan konstanta atau suku tetapan. Jadi bentuk umum A kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat, yaitu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sebagai contoh, 3x kuadrat ditambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka 3 merupakan nilai dari A, sedangkan 2 merupakan nilai dari B, dan 5 merupakan nilai dari C. Jadi yang dikatakan A adalah yang di depan E kuadrat, yang dikatakan B adalah yang di depan X, dan yang dikatakan C adalah yang tanpa X. Contoh kedua, 2E kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada konstantanya. Selanjutnya, E kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, sedangkan nilai C-nya adalah min 4. Tidak ditulis, berarti di sini adalah angka 1. Sedangkan di sini tidak ada X-nya. Maka nilai B-nya adalah menjadi 0. Sedangkan C-nya adalah min 4. Selanjutnya 4X tambah 7 sama dengan 0. Ini bukanlah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena E kuadratnya tidak ada, berarti A-nya sama dengan 0. Berarti pangkat tertingginya harus X kuadrat. Walaupun nilai B-nya adalah 4 dan nilai C-nya adalah 7, tetapi ini bukanlah persamaan kuadrat. Ini disebut dengan persamaan linier. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat lengkap. Apa itu persamaan kuadrat lengkap? Yaitu yang memuat semua A, B, dan C, dan semuanya tidak ada yang bernilai 0. Sebagai contoh, 2 kuadrat dikurang 3x tambah 4 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah 4. Tidak ada satupun dari A, B, dan C ini yang bernilai 0. Inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat yang lengkap. Kemudian contoh yang kedua, A kuadrat dikurang X kurang 1 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 1, dan nilai C-nya adalah min 1. Semuanya ada dan tidak ada yang bernilai 0. Yang kedua, persamaan kuadrat tidak lengkap. Kenapa disebut tidak lengkap? Karena salah satu dari B atau C itu sama dengan 0. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misalkan 3 kuadrat tambah X sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 1, sedangkan nilai C-nya adalah 0. Maka dikatakan ini bukan persamaan kuadrat yang lengkap. Kenapa? Karena C-nya di sini adalah 0. 3 kuadrat dikurang X sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, sedangkan C-nya adalah 0. Ini juga tidak lengkap. Kemudian E kuadrat dikurang 25 sama dengan 0.
Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 0, sedangkan nilai C-nya adalah min 25. Ini juga bukan persamaan kodrat yang menentukan akar-akar persamaan kodrat. Akar-akar persamaan kodrat adalah pengganti nilai X yang menyebabkan persamaan kodrat tersebut menjadi benar. Artinya, ketika kita mensubstitusikan suatu angka ke dalam persamaan, ternyata hasilnya memang benar 0, maka inilah yang disebut dengan akar-akar persamaan kodrat. Untuk mencari akar persamaan kodrat, dapat kita menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama adalah memfaktorkan, yang kedua adalah dengan melengkapi kodrat sempurna, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Untuk menentukan akar-akar persamaan kodrat dengan cara memfaktor, kita akan kembali mengingat pelajaran kita tentang bentuk aljabar dan tentang sifat distributif. X dikali X tambah 2, X dikali X adalah X kodrat, X dikali 2 adalah 2X. Maka hasilnya adalah X kodrat ditambah 2X, ini sama dengan X dikali dengan X tambah 2. A sama dengan B, maka B sama dengan A. Selanjutnya, X tambah 1 dikali dengan X tambah 4. Maka X dikali X adalah X kodrat, X dikali 4 adalah 4X, 1 dikali X adalah X, 1 dikali 4 adalah 4. Maka 4X ditambah X hasilnya adalah 5X, maka hasilnya jadi X kodrat ditambah 5X ditambah dengan 4. Sehingga kalau kita buatkan, ini menjadi X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan X kodrat tambah 5X ditambah dengan 4. Berikut 3X kurang 4 dikali X tambah 3. Dengan cara yang sama, 3X dikali X adalah 3X kodrat, 3X dikali 3 adalah 9X, min 4 dikali 3 adalah min 4X. Min 4 dikali 3 hasilnya adalah min 12. Sehingga 9 dikurang 4 hasilnya adalah 5, maka jadinya adalah 3X kodrat ditambah 5X dikurang dengan 12. Sehingga kalau kita buatkan kesimpulannya, ini dikali ini hasilnya adalah 3X kodrat ditambah 5X dikurang dengan 12. Bagaimana jika sebaliknya? Kita menulisnya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Seperti ini misalkan, X kodrat tambah 2X sama dengan X dikali X tambah 2. X kodrat ditambah 5X tambah 4 sama dengan X tambah 1 dikali X tambah 4. Sama dengan 3X kodrat ditambah 5X kurang 12 sama dengan 3X kurang 4 dikali dengan X tambah 3. Kalau di sini dia berbentuk penjumlahan, sedangkan yang di sini adalah berbentuk perkalian. Ini penjumlahan, di sini adalah perkalian, ini penjumlahan, yang di sini adalah perkalian. Bentuk seperti ini, inilah yang disebut dengan memfaktorkan. Sekarang mari kita pelajari bagaimana cara kita memfaktorkan suatu persamaan kodrat. Jadi pada intinya, untuk mencari akar-akar persamaan kodrat dengan cara memfaktor, itu kita merubah bentuk penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian 2 faktor. Sekarang untuk yang pertama adalah untuk A sama dengan 1. Ini dapat kita nyatakan dengan X kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dapat kita rubah menjadi X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan 0. Maka dengan cara yang sama, X dikali X adalah X kodrat, P dikali X adalah PX, X dikali Q adalah QX, maka P dikali Q adalah PQ. Karena ini adalah suku sejenis, maka P ditambah dengan Q ini bisa kita gabungkan. Sehingga menjadi X kodrat ditambah P tambah QX ditambah dengan PQ, inilah yang sama dengan 0. Selanjutnya, X kodrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ini, kita samakan dengan yang ini. Sehingga jadinya, kita tadi kesimpulan bahwasanya ternyata P ditambah QX ini sama dengan BX.
Berarti otomatis P ditambah Q sama dengan B. Sedangkan positif PQ ini sama dengan positif C. Sehingga intinya dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kodrat, yaitu kita memikirkan dua buah angka di mana P dan Q sedemikian sehingga ketika dia dijumlahkan P dan Q ini hasilnya adalah B. Sedangkan kalau dia dikalikan P dan Q ini hasilnya adalah C. Apa ulang? Intinya adalah kita cari dua buah angka yang mana kita misalkan dia adalah angka tersebut adalah P dan Q. Jika dijumlahkan hasilnya adalah B, jika dikalikan hasilnya adalah C. Sebagai contoh, misalkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan B sama dengan 5 dan C-nya adalah 6. Maka kita harus mencari berapa nilai P dan Q sedemikian sehingga ketika P ditambah dengan Q hasilnya adalah 5, ketika P dikali Q hasilnya adalah 6. Angka berapa yang paling cocok? Maka cara yang paling mudah, yang pertama kita cari dulu berapa dua angka yang hasil kalinya adalah 6. Kalau seandainya kita buatkan dalam bentuk tabel, tentu kira-kira begini. 1 dikali 6 adalah 6, 2 dikali 3 adalah 6, kemudian 3 dikali berapa supaya 6? Tentu 3 dikali dengan 2 hasilnya juga 6, 6 dikali berapa hasilnya juga 6? Tentu 6 dikali 1, selanjutnya min 1 kali min 6 adalah 6, kemudian min 2 kali min 3 adalah 6, min 3 kali min 2 adalah 6, min 6 dikali min 1 adalah 6. Ini semuanya adalah kemungkinan dua angka yang apabila dikalikan hasilnya adalah 6. Sekarang coba kita cek. Ketika dia jumlahkan, kita diminta hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Sehingga 1 ditambah 6 adalah 7, 2 ditambah 3 adalah 5, 3 ditambah 2, 5, 6 ditambah 1 adalah 7, min 1 ditambah min 6 adalah min 7, min 2 ditambah min 3 adalah min 5, min 3 ditambah min 2 adalah min 5, min 6 ditambah min 1 adalah min 7. Dari yang banyak ini pada tabel ini, mana yang perkaliannya hasilnya 6, sedangkan penjumlahnya adalah 5. Maka kita mendapatkan yaitu yang ini, yang tabel yang kedua. 2 kali 3 adalah 6, 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian mana lagi? Yang ini. 3 dikali 2 adalah 6, 3 ditambah 2 adalah 5. Sehingga kita mendapatkan nilai P dan Q-nya adalah 2 atau 3 atau 3 atau 2. Jadi dalam hal ini tadi kita disyaratkan P kali Q adalah 6, kemudian karena juga harus memenuhi P tambah Q sama dengan 5, maka berdasarkan tabel pada baris kedua, kita mendapatkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Atau berdasarkan pada baris ketiga, kita tuliskan adalah P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama. Sehingga didapatkan pemfaktorannya adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 sama dengan X tambah 2 dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Kenapa? Pada prinsipnya A kali B sama dengan 0, maka salah satu dari A atau B atau keduanya harus bernilai 0. A dikali 0 hasilnya 0, 0 dikali B hasilnya 0, dan 0 dikali 0 hasilnya juga 0. Itu makanya X tambah 2 hasilnya adalah 0, X tambah 3 hasilnya juga harus 0. Berarti dengan menggunakan sama-sama mengurangkan dengan 2, otomatis X tambah 2 dikurang 2 adalah 0, X
yang tinggal di sebelah sini, kemudian 0 dikurang 2 adalah min 2. Atau kalau istilah guru SD kita adalah pindah ruas. Ini kita pindah ruaskan, berarti X sama dengan min 3. Maka dengan demikian, akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Sekarang ayo kita menalar. Bagaimana kalau persamaan kodratnya adalah 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 0. Ternyata di sini ada A-nya adalah 2. Maka caranya adalah dengan menguraikannya terlebih dahulu. Ibaratnya kita melakukan distributif dulu. Di sini ada 2, di sini ada 2 adalah min 12. Tentu ini sama-sama kita bagi dengan 2. Tapi ini jadinya adalah 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat. 2 kali min X adalah min 2X. Dan 2 kali min 6 adalah min 12. Kemudian kita bisa melanjutkannya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Kamu pikirkan 2 angka. Apabila dikalikan hasilnya adalah min 6. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Silakan nanti kamu buat bagaimana cara memfaktorkan yang ini. Sekarang bagaimana memfaktorkan untuk A yang tidak sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 1, pada prinsipnya kita merubah AX kuadrat ditambah BX tambah C ini menjadi AX tambah M dikali dengan X ditambah N per A. Kenapa? Karena di sini X dikali X adalah X kuadrat, AX dikali N per A, maka hasilnya adalah NX, M dikali X adalah MX, M dikali N per A adalah M kali N per A. Karena ini adalah suku yang sejenis, maka ini dapat kita tulis menjadi M ditambah MX ditambah MN per A. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengusahakan di sini ada A. Andaikan di sini 3, maka di sini juga 3. Andaikan di sini 5, maka di sini juga 5. Sebagai contoh, X kuadrat ditambah 5x tambah 3. Supaya di 3 ini ada per 2 di sini, tentu 3 ini kita rubah menjadi angka 6. Sehingga jadinya adalah 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 per 2. Kenapa di sini 2? Karena A-nya adalah 2. Setelah itu, kamu pikirkan 2 angka yang apabila dijumlahkan hasilnya 5, yang apabila dikalikan hasilnya adalah 6. Maka, kalau seandainya kamu sudah jeli, tentu kita harus mencari dulu P kali Q. Hasilnya adalah 6. Kemudian P tambah Q hasilnya adalah 5. Angka berapa yang cocok? Tentu angka 3 dengan angka 2 atau angka 2 dengan angka 3. Sehingga kalau kita tuliskan sesuai dengan rumus tadi, otomatis 2x ditambah, kenapa 2x? Karena di sini adalah angka 2. 2x ditambah, P-nya adalah 3 ditambah dengan 3, x ditambah 2 per 2. Ini sama dengan 0. Sehingga jadinya ini adalah menjadi 2x ditambah 3 dikali x ditambah 1. Kenapa 1? Karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian kalau seandainya kita mencari penyelesaiannya, tentu jadinya adalah 2x ditambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan atau sama-sama dikurang min 3. Sama-sama dikurang 3. Berarti ini jadinya 2x tambah 3 dikurang 3 hasilnya adalah 2x. Kemudian 0 dikurang dengan 3 hasilnya adalah min 3. Sedangkan yang sebelah sini kalau kita pindah ruaskan, x sama dengan min 1. Kemudian sama-sama kita bagi 2, hasil di sini ada 1. Min 3 dibagi 2 adalah min 3 per 2. Atau andaikan kita terbalik tadi menetapkan P dan Q-nya, tidak jadi masalah. Misalnya kan di sini 2x ditambah. Di sini 2 dulu kita buat. Kemudian x ditambah 3 per 2. Ini yang sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan ini, maka kita mendapatkan nantinya hasilnya adalah sama. 2x
sama dengan min 2, maka X-nya adalah min 2 bagi 2, hasilnya adalah min 1. Kamu perhatikan, antara ini dan ini hasilnya adalah sama, ini dan ini hasilnya adalah sama. Jadi tidak berpengaruh kalau seandainya P dan Q ini nanti terbalik kita meletakkannya. Sekarang mari kita menelaah lagi. Bagaimana seandainya X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 0? Bisakah Anda menyelesaikannya dengan metode pemfaktoran? Apa masalah yang Anda temukan? Apakah ada perkalian dua angka hasilnya adalah min 1 dijumlahkan hasilnya 2? Ternyata tidak ada. Kenapa? 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1, tetapi apakah 1 ditambah min 1 hasilnya adalah 2? Tentu tidak. Apakah ada kemungkinan yang lain? Juga tidak ada. Maka kita nantinya harus menggunakan metode yang lain, yaitu metode rumus ABC atau metode dengan kuadrat sempurna yang nantinya akan kamu pelajari setelah sesi video berikutnya. Terima kasih. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah kesehatan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.